Kalau udah bisa dimulai. Kalau belum siap Ibu Messi ya. Jadi nyuruh-nyuruh nih. Nggak apa-apa, kan buat Tuhan, bukan untuk Pak Joni. Iya betul. Nggak enak aja Untuk Pak jadinya. Joni juga nggak apa-apa kok, kan kita saling membantu. Kalau Ibu Mana nih Messi Bu belum Mika? kalau Ibu Messi belum siap itu ada Ibu Lydia. Ya, Iya, nah itu udah tuh Ibu Mika udah siap. iya ya. Kan saya udah nyanyiin tadi lagu, ku siapkan diriku Tuhan. Jadi WL hari ini. Nih, Tuh saya udah ciptain lagu. ku sujud. Kita Recording mulai in ya. progress. Oke, silakan Bu Mika. Shalom. Baik. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar Shalom. hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Dahsyat. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur pada sore hari ini ada rasa haus, rasa rindu, rasa lapar untuk bersekutu bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Itu adalah anugerah. Sebab ada juga di dalam firman Tuhan dikatakan, hari-hari yang datang ada orang akan mencintai waktu yang disenanginya. Tetapi kita bersyukur kalau kita memberi selalu waktu ini menjadi kerinduan kita bersama untuk bersekutu bersama-sama, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itu adalah anugerah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk dalam pujian penyembahan kita. Kita mengagungkan Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada caranya, sungguh menangkan, sungguh aku lebih dari semua yang ada. Nada tersenyum kasih dalam tertuduh kasih kita tiada taranya. Mari berkata, Dia kuasa. Kagum akan Engkau, akan Engkau, awalah yang kagum akan Engkau. Seberapa kagum kita kepada Tuhan. Seberapa dalam kerinduan kita untuk mau menyembah Tuhan. Seberapa jauh kita mau mengenal akan kasih Tuhan. Kita akan ekspresikan saat kita datang kepadanya menyembah. Kerinduan kita menyembah dan mengagungkan Tuhan akan nampak dari ekspresi kita. Bagaimana kekaguman kita, bagaimana kerinduan kita yang dalam, bagaimana kekaguman kita yang luar biasa atas karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, kita katakan, kau sungguh indah tiada tara.
Kau sungguh indah tiada caranya. Mari berkata, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib, benar lebih dari semua yang ada. Tiada tersampai, mari katakan, dalam kehidupan kau sungguh indah tiada caranya. Mulia dan berkuasa, kagum akan engkau, akan engkau, kau Allah yang layak dipuji, kagum akan engkau, kau Allah yang dipuji, kagum akan. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kami bersyukur. Kami menyembah. Glory, 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 haleluya. Hari yang dahsyat tak dapat disejajarkan dengan apapun. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Glory, glory, haleluya. Kami kagum hormat akan karya-Mu. Mari bersama-sama katakan. Kagum akan Engkau, akan Engkau, Kau Allah yang dipuji, kagum akan Engkau. Haleluya, terima kasih. Pada sore hari ini ya Tuhan, kami datang di hadapan hadirat. Bersama-sama kami menyatakan rasa syukur kami. Rasa kagum kami akan karya Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Sore hari ini kami bersama-sama menyatakan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Atas segala penyertaan Tuhan, sungguh sangat sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dari sejak bangun dari tempat tidur kami pada hari ini, Engkau telah menyertai kami dari setiap aktivitas kami masing-masing. Dari setiap keluar masuknya dalam semua pekerjaan yang kami kerjakan hari ini. Dan betapa bersyukurnya kami boleh berhenti dari semua aktivitas kami dan kami memilih bersama-sama
hadir di dalam aplikasi Zoom. Ada kerinduan, ada kehausan, ada rasa lapar untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Urapi ibadah kami pada sore hari ini, Tuhan. Kuduskan dan sucikan setiap pribadi kami. Dan biarlah ibadah yang kami lakukan pada sore hari ini dalam perkenanan kuasa-Mu, Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu yang telah memberi diri, mempersiapkan diri untuk melayani Engkau. Engkau kuduskan dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Dan setiap kami yang terpanggil bersama-sama bersekutu meninggikan, mengagungkan Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan di waktu ini. Terima kasih Bapa. Berkaryalah di dalam ibadah kami pada sore hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga selesai. Jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang yang telah mengalami kelepasan, kemenangan, kita melihat suasana berbeda di wajah. Ada sukacita, damai sejahtera, ya. Meskipun faktanya kondisinya sakit, kondisinya dalam pergumulan, tetapi penampilannya sudah berbeda. Karena orang-orang demikian telah memilih untuk hidup di dalam apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hendaklah bersukacita di dalam segala hal. Seperti apapun faktanya. Ya, mungkin ada yang sedang bergumul sakitnya kah? Ada yang sedang bergumul dengan pekerjaan kah dan sebagainya, tetapi wajah-wajah yang ada di layar yang saya lihat yang buka kamera ini, wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Wow. Luar biasa. Mari kita memuji Tuhan. Bahwa Tuhan juga gunung batu, bahwa Tuhan juga kota berkat, bahwa Tuhan juga menolong, ya aku percaya akan Dia. Aku percaya keselamatanku. Aku percaya aku percaya padanya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semua. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semua katakan puji-puji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
Wow, haleluya, puji Tuhan. Ada glory dalam jiwa kita semua? Ada glory? Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berkata, ada glory dalam jiwa. Ada glory dalam jiwaku. Ada glory dalam jiwaku. Ada glory dalam jiwaku. Bila kau mengembara jiwaku, ada dalam jiwaku, ada glory dalam jiwaku. Bila kau mengembara jiwaku. Lagunya lagu lama, saudara, tetapi sepotong teksnya saya kehilangan. Tapi tidak membuat kita untuk patah semangat dalam memuji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Hambanya yang telah dipercayakan, yang telah mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan rapi dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan baru bagi kita semua. Mari kita menyambut firman Tuhan. Kita akan pujian. Bagaikan bencana tiap diberikan hidup kita dengan apa kuasa ku dibahas selalu. Jadikan Allah dalam ilahi di tanganku, ikhlas akanlah selesai rencana. Mas berlindung Mas berlindung sekali lagi katakan Mas pergi
Rapi setiap pribadi kami Tuhan. Haleluya. Glory, kehidupan Tuhan. Seperti apa yang kau firmankan, ya Roh Kudus, memampukan kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Pujian itu bukan sekedar pujian yang kami keluarkan dari kami kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami berjuang melawan segala kedagingan yang menguasai hati kami, diri kami ini. Kami hidup Tuhan, roh kami Tuhan, takluk kepada perintah firman-Mu Tuhan. Sehingga ungkapan pujian mau seperti adalah menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mau seperti Sepertimu Yesus sempurnakan selalu segenap alamku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus sempurnakan dan setiap jalanku, memuliakan namamu. Kepada hambanya saya persilakan. Iya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu sore hari ini, sebab Engkau begitu baik dalam hidup setiap kami, sehingga sore hari ini kami masih boleh berkumpul dalam ibadah ini. Walaupun melalui media Zoom, kami terlalu percaya Engkau adalah Allah omnipresence yang hadir di tengah-tengah ibadah kami. Karenanya Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus, Engkau urapi kami semua, hati, pikiran, pendengaran kami. Urapi juga hamba-Mu. Berbicaralah Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, shalom untuk kita semua. Ya, shalom, hambanya. Iya, suara saya bisa didengar baik ya? Bagus. Oke. Iya, ketika Pak Pendeta mingguan meminta saya untuk kembali bergabung dalam ibadah ini, ada sebenarnya bukan tanggal ini ya Pak mingguan ya, cuman karena saya berhalangan sehingga saya baru bisa dijadwal sore hari ini. Bapak, Ibu sekalian, melihat perjalanan kehidupan kita di tahun 2023 ini, kita sudah melewati 7 bulan dari tahun 2023. Yang menjadi poin bagi kita sebagai orang percaya, apapun kita, hamba Tuhan, pengusaha, ibu rumah tangga, satu kebenaran adalah bahwasanya Tuhan pasti beserta dengan kita. Itu yang pertama, di dalam segala hal, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan. Yang kedua, bahwasanya Tuhan pasti memberkati kita dalam segala aspek kehidupan kita.
Catat, bicara berkat, tidak bicara materi. Tapi Tuhan berkata dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan mungkin secara realita hari ini ketika kita berkumpul, masing-masing kita, saya tidak tahu siapa di antara kita, mungkin sampai hari ini berpikir, waduh, kenapa ya? Apa yang saya klaim, saya imani dari firman Tuhan, itu belum tergenapi sampai hari ini. Maka dari itu saya mengambil tema buat kita semua menjadi besar. Mungkin slide-nya boleh mulai dibagikan. Mohon maaf, saya cuma punya handphone, jadi saya tidak bisa. Nah, ini dia. Kita kenalan dulu. Ini adalah saya dengan keluarga. Jadi per Maret lalu, khususnya info ini buat pendeta mingguan, saya sudah punya 2 cucu. Jadi cucu saya yang pertama dengan yang kedua, selisihnya 1 tahun kurang 9 hari. Nah itu dia. Jadi saya sudah punya 2 cucu. Itu dia. Nah, saya bilang sama anak saya yang putri, yang menantu saya juga seorang hamba Tuhan. Saya bilang, ini kita masih 6 jumlahnya. Karena saya punya putri tunggal. Saya bilang sama anak saya, Papa boleh dong minta 1 lagi, tapi cewek, biar kita genap menjadi sempurna angka 7. Begitu kira-kira. Haleluya. Haleluya. Baik. Tema kita adalah menjadi besar. Next slide, please. Itu dia. Kita harus menjadi besar. Slide berikutnya sesuai dengan apa yang menjadi tema kita. Menjadi besar. Nah, ini dasar perenungan saya bahwasanya walaupun 2023 akan mungkin segera berakhir, tapi janji Tuhan adalah janji yang pasti Dia genapi dalam hidup setiap kita. Ada banyak tokoh Alkitab yang bisa kita jadikan contoh teladan untuk menjadi besar. Tapi dalam kesempatan ini saya mau mengambil tokoh Alkitab, yaitu Abraham. Ya, ini dia. Kejadian 12 ayat 2 berkata, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Itu dia ayat utama kita untuk tema menjadi besar. Slide berikutnya. Nah, yang menarik dalam kisah Abraham, ada di situ di Kejadian 12 ayat 2 dikatakan akan. Akan berarti menuju sebuah penggenapan dan butuh proses. Setuju ya Bapak Ibu ya? Karena firman Tuhan nggak pernah ujuk-ujuk lalu terjadi dalam kehidupan kita. Dia pasti butuh proses. Nah, menuju sebuah penggenapan dan butuh proses, Abraham sudah membuktikan kepada kita bagaimana janji ini, janji Kejadian 12 ayat 2 ini terjadi dalam hidupnya melalui sebuah proses. Dan proses yang dialami oleh Abraham itu bukan main-main.
Slide berikutnya. Ya. Abraham dalam hal ini, ya, dia walaupun dari sisi kedagingannya kita, dia enggak sebenarnya bagaimana ya saya mau katakannya, sudah di ambang batas sebenarnya putus asa. Tapi Roma 4:18 berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Wow. Dia mendapatkan janji itu sementara dia sudah dalam posisi lansia, kalau saya boleh katakan begitu. Nah, tidak hanya itu proses yang dialami oleh seorang Abraham. Ya, boleh slide berikutnya. Abraham menjadi satu pribadi yang taat. Ada harga yang harus dibayar oleh Abraham untuk menjadi taat. Kita tahu bagaimana ketika dia diberkati oleh seorang Ishak, tapi kemudian Allah memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak, satu-satunya anak, dan didapat di usia yang sudah uzur, yang sudah sangat-sangat tua. Tetapi Abraham harus menjadi taat. Ketika Allah berjanji kepadanya, dia akan menjadi bangsa yang besar. Ketika dia harus berpisah dari keponakannya Lot, sesuatu yang menarik adalah Abraham tidak berkata, Lot, engkau adalah yang mengikuti aku. Aku adalah orang yang membawa engkau. Tapi ketika dia harus berpisah dengan Lot, dia menawarkan kepada Lot untuk mengambil pilihan pertama sekali, bukan dia. Lalu ketika Lot melihat apa yang ditawarkan Abraham, Lot kemudian mengambil daerah yang namanya Sodom dan Gomora, yang kemudian kita tahu bagaimana kesudahannya kemudian. Tapi ketika Abraham menjadi taat, saya mau kasih tahu, dia juga sebenarnya tetap seorang manusia. Buktinya dia tidak taat 100%. Suatu ketika dia berkata kepada istrinya Sarah, jika engkau ditanya, engkau siapa Sarah? Katakanlah, engkau adalah saudariku. Wow, sesuatu yang menarik tentang pribadi Abraham. Tapi ketika kemudian dia menjadi taat, ya, bahkan anaknya Ishak dia korbankan oleh karena ketaatannya. Lalu taat itu saya buat sebagai sebuah singkatan yang dibolak-balik tetap menjadi sama. Taat, takutlah aku akan Tuhan. Dibalik juga secara baca Al-Quran, tetap takutlah aku akan Tuhan. Bukan demikian Bapak Ibu.
Yang berikutnya, dia adalah orang yang menjadi jujur. Nah, bukan di akhir zaman, di zaman akhir ini, untuk penggenapan janji Tuhan, kita harus berani menjadi jujur. Dan itu proses yang harus kita lewati. Bisakah kita jujur atau tidak? Saya mau bagi satu kesaksian tahun lalu, akhir November, kami di Batam mengadakan sebuah perayaan Natal. Tapi bukan gereja, itu adalah komunitas pelaut, CSM, Christian Seamen Missions. Nah, Natal itu dihadiri oleh 500 orang kira-kira komunitas pelaut. Nah, saya diminta untuk menjadi pelaksana daripada Natal itu. Sponsornya adalah founder daripada pelaut itu yang adalah orang Singapura, hamba Tuhan juga. Lalu ketika Natal akan diadakan, sponsor ini meminta saya membuat sebuah RAB. Kadang semua saya handle. Ada komunitas pelaut dari Jakarta, Manado, Medan yang datang diundang hadir dalam Natal itu. Semua saya kelola. Tiket pesawat, hotel, restoran, nasi kotak, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, yang membuat saya bingung, sponsor ini dia tidak pernah tanya sama saya. Kenapa begitu besar? Atau ini kenapa begini, itu kenapa begitu. Dia hanya bertanya kepada saya, apakah ini cukup? Saya bilang sangat cukup. Kalaupun ada yang mau dikurangi juga boleh. Lalu dia bilang, oh tidak. Apa yang kamu susun dalam RAB-mu, saya akan berikan. Nah, ketika Natal itu mau dilaksanakan, banyak orang yang jadi ribut. Kenapa? Mereka berusaha untuk bisa menggantikan saya sebagai pelaksana, sebagai IO. Bisa bayangkan, di Batam satu bungkus nasi kotak itu standar adalah Rp25.000. Kalau standarnya hotel itu adalah Rp35.000 nasi kotak. Nah, kalau itu dimainkan dan diolah dari nasi kotak saja, orang yang mengerjakannya bisa dapat cuan. Ya. Kalau untung cuan ya, Pak Pendeta Mingguan ya. Nah, itu 5 juta. Ya, betul. Belum dari sewa gedungnya, belum dari tiket pesawatnya, belum dari rental mobilnya, belum dari mana-mananya. Yang saya hitung, kalau saya bermain angka, setidaknya at least saya bisa dapat untung cuan 15 juta dari satu event itu. Tapi saya tidak mau melakukannya. Nah, proses menjadi jujur ini ketika Natal berlangsung, saya kasih tahu sama sponsor. Tadi saya mau ajak kamu ke gerejaku, tapi saya takut kamu nggak bisa. Ini sponsor, dia seorang pendeta juga, tapi sudah berumur 81 tahun. Dia bilang ke saya, kenapa begitu? Iya,
Gereja saya ada di lantai 3 dan tangganya curam. Saya takut kamu nggak bisa nyampe ke atas. Lalu kenapa kamu harus cerita ini ke saya? Dia bertanya. Saya katakan, saya sebenarnya sedang cari tempat yang lebih representatif dan tidak harus di lantai 3. Dia bilang, coba kamu cari, siapa tahu saya bisa membantu. Natal itu 29 November, hari Selasa, lalu saya katakan, boleh nggak saya bertemu Anda Jumat nanti di Singapura? Dia bilang, why not? Silakan, welcome. Lalu hari Rabu dan Kamis, saya hunting itu tempat untuk dijadikan gereja. Wow. Lalu saya dapatkan tempat, ya, ruko. Di sini namanya ruko, rumah toko singkatannya. Ada juga rukan, rumah kantor. Nah, saya dapat 2 ruko, sewanya per tahun 50 juta di luar renovasi. Jumatnya saya ke Singapura, saya ketemu dia, saya katakan ini dia sewanya dan setidak-tidaknya saya butuh 170 juta untuk semua dan semuanya. Sambil saya lampirkan RAB saya kembali. Lalu dia bilang, saya nggak perlu breakdown-nya kamu. Saya cuma tanya, ini cukup atau tidak? Nah, ini. Saya ditanya kembali, ini cukup atau tidak? Saya bilang, ini cukup. Ini semua sudah termasuk kontraktor, tukang untuk merenovasi, interior, dan lain sebagainya. Oh, begitu. Ya, dia hanya ngomong begitu, tapi sambil dia buka tasnya, dia ambil cek. Dia tulis uang yang saya minta, lalu dia panggil stafnya, tukarkan itu cek menjadi uang tunai di bank. Wow, luar biasa pengalaman yang saya alami. Dan tidak sampai di situ saja. Bulan Maret kemarin, dia malah berkata, Pastor Iskandar, kalau kamu butuh tempat lagi, coba lihat di sebelah. Kalau itu boleh dirental, saya akan beri untuk kamu. Kita rental. Itu dia menjadi jujur. Nah, jujurnya saya mungkin tidak seberapa dengan Abraham, tapi dia menjadi jujur. Abraham ini menjadi jujur ketika kemudian proses kehidupan yang dia alami. Dia tidak pernah menjadi pribadi yang berusaha dalam tanda petik menipu Tuhan di aspek-aspek kehidupannya. Yang berikut, slide berikut. Menjadi setia. Akan ada banyak godaan dan cobaan. Wah, itu pasti. Walaupun demikian, Abraham bukanlah seorang yang sempurna. Bahkan dia mengambil Hagar menjadi madu istrinya. Tapi kenapa Abraham yang dijadikan contoh? Karena kemudian dia itu adalah ditetapkan sebagai bapa banyak bangsa. Setia, Wahyu 2 ayat 10c yang berikut, coba slide-nya. Ya, kita kembali referensi jujur, Amsal 11 ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ini juga warning bagi kita, khususnya para hamba Tuhan, para gembala. Jika ada jemaat kita ataupun pengerja kita yang ikut berkontestasi
di tahun politik, baik untuk caleg dan seterusnya. Referensi jujur ini patut kita tekankan kepada mereka. Next, yang berikutnya. Filipi 2 ayat 8 berkata di dalam referensi taat. Ada ayatnya apa nggak ditampilkan ayatnya ya? Sebentar ya, saya buka Alkitab. Filipi 2. Ada itu, Pak. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, memang tokoh Alkitabnya adalah Abraham. Tapi referensi taat sampai hari ini tidak ada satu pribadi pun yang bisa menandingi ketaatannya Yesus. Catat, pada saat Yesus di muka bumi ini, dia adalah manusia 100%. Maka ada ayat lain berkata, hendaklah engkau menjadi sempurna sama seperti aku sempurna, kata Yesus. Yang maksudnya adalah setiap hari kita masuk di dalam proses itu. Berikutnya. Nah, ini dia. Ada Amsal 20 ayat 6, ada Wahyu 2 ayat 10c. Bisa ditampilkan. Hendaklah engkau setia, ini Wahyu 2 ayat 10c. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia itu mahal. Sehingga orang-orang murahan tidak akan bisa melakoninya. Tapi kita bukan orang-orang murahan. Kita adalah anak-anak kerajaan. Maka ketika kita mau menjadi setia, saya bilang tadi di slide sebelumnya akan ada banyak godaan. Ya, yang mengalami godaan itu semua bahkan hamba Tuhan. Saya tidak tahu saya pernah bersaksi di sini atau tidak. Bahkan ketika saya sedang keluar Batam melakukan penginjilan di kota Palu, waduh, saya digoda. Bahkan sampai diajak ketemuan di sebuah hotel. Tapi saya bersyukur ada warning yang muncul ke dalam pribadi saya. Itulah dia Roh Kudus yang berbicara. Nah, ketika kita dituntut untuk setia, maka Tuhan sebenarnya sudah memberikan contoh-contoh secara faktual. Utamanya rumah tangga. Bisakah kita setia dengan pasangan kita? Lalu bagaimana kita bisa setia terhadap pasangan kita? Kita harus terus menghafal dan mengulang-ulang janji nikah kudus kita di hadapan Tuhan. Di ibadah saya, ya, setiap jemaat yang ulang tahun adalah pasutri, saya bagikan kepada mereka kado. Saya bilang ini kado dari gereja. Mereka pikir wah mungkin dapat kado nih, apa ini, angpau kah atau bagaimanakah? Tapi di atas saya berbicara, inilah kado dari gereja untuk engkau yang berulang tahun hari ini. Janji nikah. Wah, itu dia. Berikut.
Dalam proses ini, dalam proses yang kita jalani ini, kita tidak boleh menjadi orang pelit. Kita tidak boleh hanya begini terus, tangan tertadah. Tapi tangan kita harus mau ditangkupkan begini. Ya, karena kami orang Batam, negeri 1001 pantun, saya mau bagi pantun kepada kita, Bapak Ibu. Ikan teri, ikan tenggiri, semakin memberi, semakin diberkati. Itu dia Abraham. Ketika dia memberi peluang kepada Lot, ketika dia kemudian mau memberikan Ishak sebagai korban, dan seterusnya, maka Kejadian 12 ayat 2 tergenapi dalam hidup Abraham. Dan itu juga merupakan janji bagi kita. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ketika berkat yang kita terima hanya kita simpan, simpan, dan simpan, maka itu bukan berkat. Itu adalah penumpukan. Berkat, maka yang saya bisa artikan, berkat itu adalah sesuatu yang untuk diberikan atau dibagikan. Bisakah Allah, bisakah Tuhan menahan berkat turun atas kita? Sangat bisa. Sehingga ketika dia memberkati kita berdasarkan Kejadian 12 ayat 2 tadi, Allah berfirman, dan engkau akan menjadi berkat. Gereja sebenarnya sudah menyikapi dengan benar. Ada bahagian atau seksi atau komisi diakonia, ada bahagian penginjilan, ataupun kalau kita simpulkan ada persembahan untuk misi, ada persembahan untuk diakonia, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi berdasarkan Lukas 6 ayat 38 yang mendasari pantun ini berkata demikian, Lukas 6 ayat 38. Berilah, maka engkau akan diberi sesuai dengan takaran apa yang kau berikan. Jadi ketika Kejadian 12 ayat 2 dijanjikan kepada Abraham berdasarkan pengalaman perjalanan kehidupan di 2023, saya mengimani, saya percaya itu juga terjadi dalam hidup setiap kita. Tapi yang paling penting, kita mau masuk dalam proses. Tapi kenyataannya orang percaya sangat sedikit yang mau masuk dalam proses. Kenapa? Karena mereka mau yang instan. Ya. Sekarang saja kalau gereja tidak tegas dalam hal pengajaran, maka kalau kita tidak berbicara tentang, saya bukan anti kemakmuran, catat. Saya sangat suka makmur, walaupun masih bodi saya yang makmur saat ini, ya. Kita harus mampu memberikan pengajaran kepada jemaat bahwasanya kita menjadi bangsa yang besar. Nama kita masyhur. Menjadi bangsa yang besar itu sudah merupakan sebuah takdir orang percaya. Ya, kita diberkati. Maka saya boleh singgung sedikit dari sisi saya
sebagai penginjil, banyak orang menyalahartikan Matius 7 ayat 7. Mintalah, carilah, ketuklah. Mereka berpikir itu tentang hal material. Mereka berpikir itu adalah berkat uang. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan sudah berjanji Dia akan memberkati kita. Bahkan berkat yang Dia berikan kepada kita itu sangat dahsyat dan luar biasa. Bukankah ada sebuah lagu berkata begini, tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi referennya dikatakan Tuhan mendengar lebih dari yang kita doakan, menjawab lebih daripada yang kita harapkan. Artinya kita pasti diberkati Tuhan. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun bisnis kita, sepanjang catat kita mau masuk dalam proses. Dan proses itu bukan karena dosa, tapi proses yang kita jalani karena kita berani jujur, kita berani taat, kita berani untuk setia, kita berani untuk memberi. Masihkah kita bisa mendapatkan pribadi-pribadi yang memiliki kejujuran, ketaatan, kesetiaan, dan seorang yang berjiwa givers atau pemberi? Saya katakan, ya, masih bisa kita dapatkan, masih bisa kita lihat. Itu bergantung kepada kita, para hamba Tuhan. Catat, bukan hanya pendeta. Bagaimana kita mengajarkan itu semua ke bawah. Pendeta kepada jemaat, suami kepada keluarga, dan seterusnya, dan seterusnya. Manajer kepada bawahan, dan seterusnya, dan seterusnya. Boleh slide berikutnya. Ya, Lukas 6 ayat 38, tadi saya sudah bacakan. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Itu adalah takdir kita berdasarkan Kejadian 12 ayat 2 tadi. Menjadi bangsa yang besar, nama kita masyhur, nama kita diberkati. Namamu menjadi masyhur. Mungkin kita bertanya, aduh Tuhan, siapakah Iskandar? Siapakah yang mengenal Iskandar? Ya, banter-banter pendeta komingguan di family ministry. Kita seringkali salah mengartikan firman Tuhan. Dengar baik, di sepanjang keberadaan kita di muka bumi, kita adalah representatifnya Kristus. Namamu masyhur. Saya mau katakan kepada kita sekalian, namamu masyhur. Itu setidak-tidaknya, walaupun kita bukan misalnya seperti seorang pendeta besar yang terkenal dan viral, tapi nama kita tetap masyhur setidak-tidaknya, at least di kalangan iblis dan konco-konconya. Saya imani itu. Sehingga kemanapun saya pelayanan, bahkan di daerah-daerah yang klinik, santet, dan dukunnya berseliweran dengan begitu dahsyat, sampai hari ini, saya masih bisa tetap hidup, saya masih bisa tetap ada sebagaimana saya. Nah, tadi dikatakan kita perlu proses. Ini adalah sebuah penghiburan bagi kita, Bapak Ibu. Proses
itu saya artikan sebagai singkatan daripada program sukses. Tentu program suksesnya Tuhan. Nah, masih ada 5,5 bulan lagi waktu tersisa bagi kita di tahun 2023. Apa yang kita imani, apa yang kita klaim akan terjadi dalam hidup kita, hidup pelayanan, hidup keluarga, hidup bisnis kita, yakin dan percayalah, apapun keadaanmu hari ini. Saya teringat dengan pendeta Hendra ya. Saya teringat dengan beliau. Saya mau berkata, Pendeta Hendra, engkau adalah biji matanya Tuhan. Apapun keadaan, tapi saya berharap sudah sembuh total sih, Pak Pendeta Hendra. Apapun keadaan kita hari ini, Kejadian 12 ayat 2 pasti tergenap. Tapi itu butuh proses. Pastikan kita mengalami proses itu bukan karena dosa, tapi karena kita mau jujur, kita mau taat, kita mau setia, dan kita adalah orang yang berjiwa pemberi. Next berikutnya. Terima kasih. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan Engkau. Dan biarlah secara khusus tema kami menjadi besar. Itu nyata dalam hidup kami. Pribadi lepas pribadi. Kami menjadi besar dalam seluruh aspek hidup kami. Dan Kejadian 12 ayat 2. Biarlah itu tergenapi dalam hidup setiap kami. Ajar kami ketika kami masuk dalam sebuah proses. Dan kami tahu itu bukan karena dosa. Ajar kami untuk boleh menjalaninya dengan penuh pengharapan. Tuhan akan menolong. Tuhan akan menjadikan kami umat pemenang. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa mengucap syukur. Amin. Saya silahkan kembali Amin. kepada Ya, terima kasih untuk hambanya. Luar biasa ya. Memang menjadi besar itu nggak mudah ya. Bukan kita sendiri yang menjadi besar, tapi Tuhan sendiri yang berperkara ya buat kita semua. Dikatakan firman Tuhan tadi ya. Kau akan menjadikan kepala dan bukan menjadi ekor ya. Ini satu janji Tuhan buat kita semua. Tentunya juga harus melewati proses ya. Proses yang tidak mudah kita lakukan ya. Proses kejujuran itu paling terpenting loh di dalam pelayanan ya. Karena itu yang dipegang di dalam firman Tuhan ya. Orang yang jujur itu akan lebih diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Nggak bisa dihitung ya kalau orang jujur itu mudah dihitung ya, tapi kalau orang yang nggak jujur itu banyak ya, tidak bisa terhitung jumlahnya. Tapi saya percaya di family ministry adalah orang-orang yang jujur ya. Kita harus jujur, terbuka ya, memiliki keterbukaan ya, karena dikatakan keterbukaan adalah awal pemulihan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin. Terlebih lagi di dalam referensinya kita harus taat ya, TAT itu takut akan Allah, terutama camkan itu dalam hidup setiap orang percaya. Karena apa? Karena mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Dia melihat siapa nih yang takut akan Dia, ya. Karena dikatakan di Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Gimana dengan perkenanan kita hari ini? Masih adakah di dalam setiap kehidupan kita? Amin. Harus masih ada. Ya, saya tadi siang ikut proses untuk bypass jantung saya. Ini nggak mudah. Tapi saya katakan di Galatia 2 ayat 20, hidupku bukan milikku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Saya ikutin proses. Tadi saya kemarinnya ya, minggu yang lalu saya USG kaki dan leher.
tadi saya ke dokter saraf, ya, saya diuji pola pikir saya ini masih bagus nggak. Dan selanjutnya juga saya akan diproses kembali untuk dokter THT, dokter radiologi, dokter gigi, ya, dokter penyakit dalam. Untuk melalui proses nanti saya akan jalani operasi bypass jantung saya. Ini satu perjuangan ya di dalam setiap hidup saya. Saya katakan kalau saya diberi kesempatan untuk hidup, saya akan lakukan apa yang saya harus lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Karena kalau saya sudah operasi bypass, berarti kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan untuk kita berkarya di dalam kehidupan kita orang percaya, tentunya berkarya di dalam Tuhan. Amin. Ya, doakan saya tetap kuat, saya tetap bisa menjalani proses. Ya. Karena saya pegang itu di Mazmur 23, ayat 1 sampai 6 ya. Tuhan adalah gembalaku, tak kekurangan aku, Dia memberikan aku di padang rumput yang hijau. Sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak akan ditinggalkan. Amin. Lakukan yang terbaik selagi masih ada kesempatan yang Tuhan beri buat kita semua. Ya, saya mau katakan kan ujung-ujungnya juga manusia kan akan di end ya, akan game over. Tetapi bagaimana kita bisa berjalan seiring dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan? Itu nggak mudah. Yang kita harus bayar harga, ya harus rendah hati, ya harus tetap melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya, lakukan selagi kita bisa melakukannya. Tentunya bersama Tuhan Yesus. Dan yang ketiga itu proses kesetiaan. Nah, ini kesetiaan ini juga nggak mudah ya. Banyak orang setia ikut Tuhan kalau tanda kutip diberkati. Nah ini repot ya. Jangan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kita semua. Saya katakan di saat pandemi ya, saya mengalami utang yang besar 250 juta, tapi bersama Tuhan saya bisa selesai. Dan juga yang kedua ya, saya jalanin proses apa tuh sertifikat HGB gereja saya harus diperpanjang, harus butuh uang 60 juta, udah nggak punya duit, udah bayar utang, butuh 60 juta. Tapi saya katakan, Tuhan, aku lakukan ini untuk Engkau Tuhan. Kau cukupkan aku Tuhan. Luar biasa saya jalanin ya, saya urus sendiri. Mau tahu berapa biayanya? 2,7 juta doang habisnya. Itu ajaib, itu saya percaya itu satu perbuatan Tuhan. Keajaiban Tuhan itu masih ada sampai hari ini. Amin. Dan hari ini, dan sekarang saya menjalani proses, saya harus melewati operasi jantung bypass saya. Dan saya percaya Tuhan sendiri akan menjalani operasi saya. Saya percaya itu. Amin. Ya, saya udah usia 60 tahun ya. Dan saya percaya jika Tuhan bisa berkarya, saya akan dipakai Tuhan. Doakan saya tetap setia untuk melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Amin. Karena kesetiaan itu gak mudah. Orang bisa setia sama bos, orang bisa setia sama istri, tapi belum tentu orang bisa setia sama Tuhan. Amin. Camkan itu baik-baik ya. Kita harus setia mengiringi Yesus sampai akhir penutup masa. Karena Dia sediakan mahkota kehidupan kekal di surga. Ya, saya pegang itu di Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus yang mana telah dipersiapkan Tuhan untuk kita tetap hidup ada di dalam Dia. Jadi nggak pernah keluar dari jalan Tuhan, nggak pernah tinggalkan kasih anugerah Tuhan. Ya, kita tetap setia sekalipun kita masih biasa-biasa aja ya. Tapi ingat janji Tuhan itu ya dan amin. Kita lakukan bersama Yesus, kita lakukan perkara yang besar. Setia dalam perkara kecil, kita akan diberikan perkara yang besar, yaitu berkat yang berkelimpah. Amin. Saya doakan untuk pastor Ganda Daji. Nggak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan bisa pakai semua.
Asal kita mau jujur, kita mau taat dan setia di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati hambanya yang luar biasa. Sungguh memberkati ya. Saya diberkati sekali hari ini. Dan saya mau lakukan itu, kejujuran, ketaatan, juga kesetiaan di dalam Tuhan. Buat kita semua. Hari ini lakukan yang terbaik, yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Silakan. Bu Mikal masih ada satu pujian. Masih Pak, Ya, masih ada Bu Mikal. Tuhan. Nanti doa syafaat. Masih setia di layar. Amin. Nanti doa syafaat Ibu Messi ya. Ibu Messi ya. Ya, siap. Ya, Tuhan berkati. Mengakhirlah dengar doa. Yesus benar. Oh, engkau hampir. Mari berkata. Silakan hambanya kita dalam doa syafaat. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau Tuhan masih beri sekali lagi kami kesempatan, kami boleh mengikuti ibadah, sekalipun melalui Zoom Tuhan. Kami percaya tidak ada batas ruang Tuhan, waktu Tuhan, yang membatasi Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, untuk pujian yang sudah dinaikkan, kami percaya biar setiap pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Memberkati Ibu Mikal Tuhan yang sebagai pujian, Tuhan pakai hambamu ini lebih lagi Tuhan. Dimanapun Tuhan utus hambamu, banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita Allah melimpah. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa buat suaminya dan anak-anaknya. Tuhan lindungi, karena Engkau sobat yang setia Tuhan. Amin. Di dalam kehidupan anak dan suaminya Tuhan. Engkau lihat Ibu Mikal bukan pergi main-main, tapi dia pergi karena Tuhan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan juga menyertai keluarga, suaminya, dan anak-anaknya. Kesehatan, kekuatan, sukacita Allah melimpah. Di dalam mereka Tuhan Yesus bekerja, suaminya Tuhan pakai lebih hari lebih heran, supaya melalui kehidupannya Tuhan dia juga boleh menjadi berkat di kantornya. Anak-anaknya Tuhan berikan kepintaran, kecerdasan, supaya Tuhan mereka bisa mengikuti setiap pelajaran dengan baik. Karena Tuhan yang menyertai dan menolong mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan, seluruh rumah tangga Ibu Mikal dalam tangan Tuhan. Kami percaya firman berkata, jerih payahnya dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Terima kasih ya Bapak, dan kembalikan dia bersama dengan keluarganya lagi, berkumpul dan memuji menyembah Engkau Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Makasih Tuhan, terima kasih juga untuk hambamu Bapak Iskandar Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Kami percaya kalau firman itu datang kepada kami, berarti Tuhan masih mengasihi kami, sehingga Tuhan datang mengingatkan kami Tuhan, untuk kami hidup di dalam Engkau. Kami boleh hidup jadi orang yang jujur, orang yang taat, dan orang yang setia. Barangkali Engkau dapati kami kurang jujur Tuhan, kurang taat, kurang setia, sehingga Engkau datang pada malam ini Tuhan, mengingatkan kami untuk kami kembali Tuhan, supaya kami tidak Tuhan Yesus terlarut dalam setiap
masalah pergumulan hidup kami, tapi kami mau jujur di hadapan Tuhan. Kami mau taat Tuhan, karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar dan luar biasa. Engkau berkata kalau kami setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan berikan kami perkara-perkara yang besar. Kayak firman-Mu Tuhan, hamba-Mu sudah menceritakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya setiap kami yang melayani Tuhan, kami bangga Tuhan. Karena itu adalah satu kehormatan. Engkau bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin sekalipun. Engkau bisa lakukan itu di dalam kehidupan kami. Yang penting kami jujur, kami taat, dan kami setia. Maka kami akan lihat perkara-perkara yang besar, luar biasa Tuhan berikan kepada setiap kami, hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Bapak Iskandar, Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, berikan damai sejahtera, sukacita. Tuhan Yesus, kalau dia akan ke Jakarta, Tuhan juga sertai, lindungi, apapun yang menjadi kebutuhannya, Tuhan juga sudah mencukupkannya ya Bapak. Berkati keluarganya Tuhan, istri dan anak mantunya, kalau anaknya sudah ada yang menikah, Tuhan juga memberkati Tuhan. Berkati pelayanannya, apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Melalui hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Dan semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Karena firman-Mu berkata, di luar Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Engkau, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar dan luar biasa. Seperti firman-Mu Tuhan, bahwa kami akan lakukan perkara yang besar. Karena kami punya Tuhan yang besar dan dahsyat. Terima kasih Bapak. Kami juga serahkan Bapak Gembala kami, Pak Komingguan, dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kami. Tetapi rencana Tuhan itu damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Dan Engkau berkata, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Dan kami percaya, tadi kami sudah mendengar firman-Mu, sekalipun kami sakit, di balik kami sakit, kami akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Komingguan, berikan sukacita, damai, sejahtera, ketenangan Tuhan. Apapun yang dia harus lakukan Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan, menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Dan Tuhan pakai dokter Tuhan, suster yang menindak Tuhan, setiap apapun Tuhan, berikan Tuhan Yesus hikmat-Mu supaya tidak ada salah diagnosa ya Bapa, tapi semuanya berjalan menurut kehendak Tuhan. Dan kami percaya kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi untuk Pak Komingguan. Terima kasih Tuhan, kami akan melihat kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan terjadi, memberkati istri dan anak cucu mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami serahkan hamba-Mu ini di dalam tangan Tuhan. Dia milik Tuhan, kepunyaan-Mu Tuhan. Engkau yang membuat organ tubuhnya sempurna Tuhan. Dan Engkau juga sanggup menyembuhkan, memberi yang terbaik buat jantungnya ya Tuhan. Dan kami percaya apapun yang akan dilakukan, kami tahu Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapak, memberkati juga Pak Hendra. Tuhan kami berdoa, kami percaya mujizat juga akan terjadi untuk Pak Hendra. Bahwa tangannya, kakinya yang suka kram, di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami percaya jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Karena firman berkata oleh bilur-bilur Yesus, Pak Hendra, Pak Komingguan sudah disembuhkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati dalam usaha Pak Hendra, berkati pelayanannya, apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Berkati istri, anak, cucu mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa buat setiap kami yang ada di Zoom ini Tuhan. Kami tahu Engkau lihat kami Bapa, karena firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami, dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu Tuhan, dan setiap firman yang kami perkatakan itu terjadi. Karena firman itu hidup dan berkuasa, akan bergerak di dalam hidup kami, dan kami akan melihat pemulihan, kesembuhan, pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami yang lemah, kami percaya Tuhan sudah beri kami kekuatan. Kami yang susah, Tuhan sudah hiburkan kami. Kami yang dalam kekurangan, Tuhan sudah memberkati kami. Kami yang sakit, Tuhan sudah menyembuhkan kami. Kami yang punya masalah, Tuhan sudah berikan kami jalan keluar dalam setiap masalah hidup kami. Kami bangga punya Engkau, Tuhan.
Engkaulah satu-satunya sobat yang setia dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami yang ada di Zoom ini. Tuhan memberkati mereka. Karena firman berkata sampai putih rambut mereka. Engkau tetap Allah yang menggendong mereka. Mereka tidak sendiri. Tapi ada Tuhan yang selalu menyertai, menolong, memberikan mereka kekuatan, berikan mereka damai, sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Harul Gultom Tuhan yang lagi membangun gereja. Kami percaya Tuhan Engkau juga akan menolong sebagaimana Tuhan sudah memberkati Pak Iskandar melalui kesaksiannya. Kami percaya juga Tuhan akan menolong Pak Gultom Tuhan. Dia boleh menyelesaikan pelayanannya, dia boleh menyelesaikan pembangunannya Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memberkatinya ya Bapak. Berikan damai sejahtera sukacita untuk Pak Gultom, untuk tetap percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk bangsa negara kami. Pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menetapkan kami di bangsa ini untuk kami berdoa untuk bangsa ini. Berikan bangsa ini damai, sejahtera, sukacita Allah melimpah. Dan kami percaya Tuhan firman berkata, setiap mulut akan mengaku Engkau, setiap lutut akan bertelut. Hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Angkatan Laut, Angkatan Udara, RT RW Tuhan, beri roh takut akan Tuhan, supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan, dan selamatkan mereka juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menyelamatkan mereka ya Bapak, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak, memberkati dokter-dokter, suster-suster, berikan mereka hikmat-Mu Bapak untuk mengatasi setiap pasien ya Bapak, supaya Tuhan melalui kehidupan mereka boleh menjadi berkat untuk pasien dan pasien-pasien yang mereka layani Tuhan dengan kasihan dari Tuhan, dan pasien-pasien itu juga boleh menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan, dan kami percaya kami ada di dalam naungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Kami tidak perlu takut Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Engkau berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapak, kami sudah serahkan doa kami di dalam tangan-Mu, karena kami percaya firman berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sebelum terima berkat dari Tuhan Yesus, kita berdoa ya untuk Bapak Jerry Putira ya, yang saat ini masih dirawat di rumah sakit Tebet ya, saudara dari Ibu Messi. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu dapat menyembuhkan kami secara ajaib. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Jerry Putira itu, yang saat ini masih ada di ruang ICU, rumah sakit Tebet. Tuhan Yesus, Kau yang melihat keberadaannya. Ya Tuhan. Kami percaya kiranya belas kasihan-Mu turun. Amin. Kami percaya Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi, yang terbaik untuk Bapak Jerry Putira. Di Tuhan, kami berdoa bersehati Tuhan untuk keluarganya juga, istri anak-anaknya. Kiranya setia untuk berdoa kepada Engkau Tuhan, biar menyatakan Tuhan mujizat-Mu. Amin. Percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Jerry Putira itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Amin. Karena Kau yang berdaulat atas setiap hidup orang percaya. Amin. Percaya itu Tuhan, mujizat-Mu 2000 tahun yang lalu masih ada sampai saat ini. Amin. Nama Tuhan Yesus kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, Bapak Putira. Kami berdoa, kami mau terima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kami mau angkat kedua tangan kami mau terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah perisai dan kekuatanku. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati kita, dan Tuhan Yesus melindungi kau. Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya
damai sejahtera. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Dan kami percaya Bapak Ibu yang saat ini sakit, malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan Amin. sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Amin. kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Amin. Semua apapun yang dilakukan tangan Bapak Ibu selalu dibuatnya berhasil dan beruntung Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Amin. Nama Tuhan Yesus ditinggikan. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Amin. Tuhan Yesus dipermuliakan dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita Amin. orang-orang yang percaya, yang sudah Ya. Amin. sama-sama kita setuju katakan. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Pak Kandar, Baci, Yes, apa kabar Pak? Pastor. Puji Silakan Tuhan, Pak kabar Johannes baik. Sumarmo mungkin untuk Recording stopped. bincang boleh dibantu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Kominggo.